Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah naik ke kelas 3 ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Bu Guru berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan baik dan sehat, dan tentunya siap untuk belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran PPKN, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, pembelajaran 1 dengan bab pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Mari kita belajar bersama-sama ya. Silahkan kalian amati. Pada gambar pertama ada gambar induk kucing dan anak-anaknya. Induk kucing sedang menyusui anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Setelah lama disusui dan dirawat dengan penuh kasih sayang, akhirnya anak kucing bisa tumbuh menjadi dewasa. Mari kita baca bersama-sama ya. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Lihatlah induk kucing dan anak-anaknya. Induk kucing itu sedang menyusui anak-anaknya. Anak-anak kucing akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga menjadi dewasa. Kucing merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua makhluk hidup diciptakan Tuhan agar dimanfaatkan manusia. Maka dari itu, kita harus bersyukur atas anugerah Tuhan tersebut. Mensyukuri anugerah Tuhan merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Jadi, kucing itu juga merupakan makhluk hidup ciptaannya Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan yang ada di sekitar kita, harus kita rawat, harus kita sayangi dengan penuh kasih sayang supaya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Lalu, pengamalan Pancasila yang lainnya itu seperti apa ya? Dan lambang sila-sila Pancasila juga seperti apa? Ayo, kalian sudah tahu apa belum? Mari kita pelajari bersama-sama. Untuk yang pertama adalah mengenal lambang sila-sila Pancasila. Coba kalian amati, di situ ada gambar Garuda Pancasila. Pada tengah badan Garuda Pancasila ada lambang-lambang sila dari yang pertama sampai sila kelima. Ada bintang emas, ada rantai emas, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada juga gambar padi dan kapas. Kalian dengarkan dan ikuti membaca bersama-sama. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda. Pada burung Garuda terdapat 5 lambang sila-sila Pancasila. Kalian hitung lagi dari bintang dulu. Bintang 1, rantai emas 2,
pohon beringin 3, kepala banteng 4, padi dan kapas 5. Berarti semua lambang sila-sila Pancasila ada 5. Lalu apa saja lambang-lambang itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Lambang-lambang sila Pancasila. Pancasila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang berwarna kuning keemasan. Coba kalian amati. Lambang sila yang pertama berlambang bintang berwarna kuning keemasan. Gambar bintang berwarna kuning keemasan, kalian amati. Itu merupakan lambang sila pertama Pancasila yang bernama bintang emas. Kemudian untuk sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila yang kedua Pancasila adalah rantai emas. Kalian amati gambar sila kedua Pancasila. Ada sebuah rantai yang berbentuk emas. Rantai emas merupakan lambang sila kedua. Sudah? Selanjutnya, kalian amati sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Kalian amati gambar pohon beringin. Pohon beringin itu sangat rimbun dan mempunyai banyak akar, tetapi mereka dapat bersatu. Itu menunjukkan persatuan Indonesia. Meskipun kita semua berbeda-beda, tetapi kita harus tetap bersatu. Jadi, pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila. Kalian ingat-ingat dan amati lagi. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila. Kemudian selanjutnya adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kalian amati kepala banteng yang bertanduk 2 merupakan lambang sila keempat. Ulangi sekali lagi, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kemudian untuk sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Kalian amati gambar padi dan kapas. Ada padi yang berwarna emas, ada juga kapas yang ada di sebelahnya padi. Itu menunjukkan kalau padi dan kapas itu berhak mendapatkan keadilan yang sama. Begitu juga dengan manusia, harus diperlakukan adil dan seluruh rakyat Indonesia harus dilakukan dengan adil. Jadi lambang yang kelima adalah padi dan kapas. Sudah paham? Kita ulangi sekali lagi. Untuk yang pertama, lambang sila Pancasila yang pertama adalah bintang berwarna kuning keemasan. Yang kedua adalah rantai emas. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng.
Yang kelima adalah padi dan kapas. Untuk yang selanjutnya, pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sila Pancasila itu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu hanya satu. Yang kedua, percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus percaya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Jadi meskipun kita berbeda agama dengan orang lain, kita juga harus menghormati agama orang lain. Kita tidak boleh agama kita merasa paling benar sendiri. Kita harus saling menghormati meskipun berbeda. Sudah paham? Lanjut sila yang kedua. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai berwarna emas. Jadi pengamalan yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan sila kedua adalah yang pertama, saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Jadi kita dengan orang lain harus saling menghargai dan menghormati meskipun kita berbeda pendapat dengan orang lain, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, selalu menumbuhkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi terhadap orang lain kita tidak boleh seenaknya saja. Kita harus punya sopan dan santun, sikap saling menghargai dan juga menghormati. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjutkan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pengamalan yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengamalkan sila ketiga, yaitu yang pertama, menjaga persatuan dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat kita tidak boleh bertengkar, kita harus bersatu, kita harus saling menyayangi, tidak boleh bertengkar meskipun berbeda pendapat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi, kalau kalian punya kepentingan yang harus dilakukan, tetapi ada kepentingan umum yang harus dilakukan juga, kalian harus lebih mementingkan kepentingan umum dulu daripada kepentingan pribadi. Jika kepentingan umum sudah dilakukan, baru kita melakukan kepentingan yang pribadi. Yang ketiga, mencintai tanah air. Tanah air kita adalah Indonesia. Kita wajib mencintai tanah air, kita wajib menjunjung tinggi tanah air kita sendiri, yaitu Indonesia. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalan sila keempat dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti melakukan hal berikut ini. Yang pertama, mengadakan musyawarah untuk menentukan keputusan bersama. Jadi, dalam masyarakat, jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda-beda, maka kalian harus bermusyawarah untuk menentukan keputusan bersama yang dapat disetujui oleh seluruh masyarakat.
Yang kedua, mengembangkan suasana kekeluargaan dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat kita harus selalu hidup rukun, saling menyayangi, bersifat kekeluargaan, tidak boleh saling bertengkar. Kita harus selalu mengutamakan hidup rukun dan saling tolong menolong. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Jadi saat bermusyawarah, kalian tidak boleh merasa paling benar sendiri. Semua keputusan harus saling dihargai, tidak boleh merasa benar sendiri. Lanjut, sila yang terakhir adalah sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Amalan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, selalu menjaga sikap kekeluargaan. Yang kelima, membiasakan diri bergotong royong. Jadi sesama manusia, hidup di masyarakat, kita harus berlaku adil, tidak boleh pilih kasih, kita harus adil. Dan juga kita harus menghormati hak orang lain. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus menghormati hak orang lain. Yang ketiga, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Dan juga jika kita sudah mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Dan kita harus selalu menjaga kekeluargaan, harus selalu rukun, saling tolong menolong, bergotong royong. Jika kita bergotong royong, maka pekerjaan atau apapun akan segera selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang sila-sila Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nandaku, semuanya sudah paham kan? Jika belum paham, silahkan video ini diulangi berkali-kali dan diamati dengan seksama. Jika nanti ada yang belum paham dan belum mengerti, silahkan ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah wawasan kalian semua. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.